Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Hamim Ilyas sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta teman-teman media cetak maupun online yang berbahagia. Siang hari ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan maklumat hasil hisab awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1445 Hijriah. Saya yakin teman-teman media sudah menunggu-nunggu karena mau mengatur waktu liburan dan lain-lain. Nanti saya akan membacakan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan amanat penjelasan dari Prof. Haidar Nasir, amanat Ramadan, dan kalau diperlukan nanti ada beberapa penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Hamim Ilyas. Terima kasih, saya mulai. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM tahun 2024 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, tentang Ramadan 1445 Hijriah. Pada hari Ahad Legi 29 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2024 Miladiyah, ijtima' jelang Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada pukul 16.07.42 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu plus 0 derajat 56 menit 28 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Ahad 10 Maret 2024 Miladiyah, di wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk. Hilal sudah wujud kecuali di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya. 4. Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 11 Maret 2024 Masehi. Yang kedua, tentang Syawal 1445 Hijriah. Pada hari Senin Kliwon 29 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 8 April 2024 Miladiyah, ijtima' jelang Syawal 1445 Hijriah belum terjadi. Ijtima' jelang Syawal 1445 Hijriah terjadi pada hari Selasa Legi 30 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2024 Miladiyah pukul 1.23.10 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 9 April 2024 di Yogyakarta yaitu plus 6 derajat 8 menit 28 detik, sehingga hilal sudah wujud. Dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Oleh karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing
10 April 2024 Masehi. Yang ketiga, karena satu kesatuan dengan Dzulhijjah, Idul Adha, dan tentu haji. Pertama, pada hari Kamis Wage 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2024 Masehi, ijtima' jelang Dzulhijjah 1445 Hijriah terjadi pada pukul 19:37:58 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu -3 derajat, -3 derajat 32 menit 39 detik. Dengan demikian hilal belum wujud. Dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di bawah ufuk. 3. Umur bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Legi 8 Juni 2024 Masehi. Dengan demikian, menurut perhitungan tarjih, hari Arafah atau 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Ahad Wage 16 Juni 2024. Oleh karena itu Idul Adha sehari setelahnya yaitu 10 Dzulhijjah 1445 jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024. Karena itu berdasar hasil hisab tersebut maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Kedua, 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024. 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu Legi 8 Juni 2024 Masehi. Karenanya hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad Wage 16 Juni 2024 dan terakhir Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024. Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada provider untuk memberikan amanat dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Busro, Pak Hamim dan Pak Sayuti serta rekan-rekan wartawan dari seluruh media, pimpinan pusat Muhammadiyah sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Mas Sayuti selaku sekretaris, telah memutuskan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bahwa awal puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dan Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Sehingga bagi kaum muslimin khususnya warga Muhammadiyah dan
saudara-saudara yang mengikuti pedoman hisab wujudul hilal dan nanti yang meyakininya untuk memulai ibadah-ibadah puasa Idul Fitri dan Idul Adha sebagaimana telah kami maklumatkan pada hari ini. Yang kedua, kenapa Muhammadiyah mengumumkan sekarang dan mungkin ada yang bertanya mendahului? Kami PP Muhammadiyah tidak mendahului siapapun. Jadi pengumuman dan maklumat ini hal yang lumrah terjadi pada setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam mengeluarkan, bahkan negara itu mengeluarkan kalender, baik kalender Hijriah yang berisi tentu juga tanggal-tanggal bulan dalam tahun Hijriah yang ada irisannya dengan kegiatan-kegiatan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender Miladiyah yang juga terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan-kegiatan publik, baik di tingkat suatu negara bahkan di tingkat global. Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan metode hisab dengan metode khusus hisab hakiki wujudul hilal yang nanti kalau perlu dijelaskan oleh Pak Hamim Ilyas selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid. Penegasan ini perlu kami sampaikan agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan. Yang ketiga, boleh jadi nanti ada perbedaan awal bulan Ramadan, terutama awal puasa, dan dimungkinkan ada kesamaan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, atau juga mungkin ada yang beda seperti juga setiap tahun di kelompok-kelompok kecil kan suka ada berbeda di tanah air. Maka baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum muslim untuk terbiasa toleran, tasamuh gitu ya. Bahkan tanawu itu perbedaan cara gitu ya dalam hal menjalankan ibadah, termasuk memulai bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Sehingga pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah. Karena memang selama masih ada perbedaan dalam hal metode, maka akan selalu terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, bagaimana solusi supaya ada kesamaan? Nah, Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif memberikan solusi, yakni disusunnya dan diterimanya kalender global internasional, kalender Islam unifikasi, yang tentu ini memerlukan proses terus-menerus yang sebenarnya telah dimulai waktu ada pertemuan antar organisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu. Sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah, tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan-kegiatan yang
bersifat membuat kita menjadi ikhtilaf, berbeda di dalam penentuan. Dan ini adalah hutang peradaban umat Islam, karena umat Islam ini kan dengan perintah Iqra saja harus menjadi umat dan bangsa yang berpikir menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih mungkin dan rasionalitas. Nah, yang terakhir pesan kami, baik ada kesamaan maupun perbedaan, tidak kalah pentingnya memaknai ibadah puasa Ramadan dengan segala rangkaiannya, Idul Fitri maupun juga Zulhijjah, untuk melahirkan penghayatan dan pengamalan keislaman yang lebih baik. Jadi kalau berbeda ya malah tidak perlu ribut, termasuk di media sosial, apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang. Jadi kita jalani semuanya ini, yakni menjadikan ibadah-ibadah kita ini memperkaya spiritualitas, kesalehan, memperkaya relasi hubungan sosial kita yang damai, toleran, bersatu dalam keragaman, dan tidak kalah pentingnya justru juga membawa umat dan bangsa kita semakin berkemajuan. Jadi terima kasih dan mohon untuk berita kali ini difokuskan pada berita tentang maklumat hasil hisab awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Karena kalau hisab tentang 14 Februari itu sudah ditetapkan lama. Jadi jangan ditanya-tanya lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan tambahan Pak Hamim atau langsung? Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nanti apakah ke Prof. Haidar atau Pak Hamim, gantung pertanyaannya. Kalau sudah jelas ya terima kasih. Cukup ya? Ya, selamat merancang mudik dan liburan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.